duduk, siap. Doa mulai. Visi-visi bacanya tolong bekerja sama. Kabar baiknya kabar pasti. Bapak perlu video soal komplek Pulau Musmi. Sudah video ini kita. Sudah. Oke, Pak ini protokol Pak. Pak, saya kecil dengan Pak. Pasti KTP Pak. KTP-nya dia itu Pak. KTP. Boleh ya. Nah, ini pun baik. Ini Pak mulai dari jam berapa balik? Mulai ini. Tiga dari balik Pak. Dulu ke suamiku udah itu. 9 Pak. Yang Pak satu dua Pak. Kalau ini deh. Bulan deh. Dan punya ya bila terima situ ada itu mati lalu tidak kenapa Pak tadi awak di luar Pak Pak gaji ya jadi kameramen 22 hari Pak. Kameramen berapa 22? Ya Pak. Muridnya itu doa sini. Pak. Adik. Tolong musik. Saya mencatat dia dong. Yang mencatat yang mana dia dong. Yang ada dia punya dong. Pindah mana dulu dong. Tataan kalau ini boleh. Ayo baru begitu. Mana aku jadi Biko jangan goyang kau. Aku Pak katakan dulu. Aman betul. Kok pun itu. Wes begitu. Tahu siapa yang dan nampak kamera dulu. Nah, Kalau nampak dia kamera bekok kode Pak. ada dia di situ bisa sekolah untuk titik kali lah ikan apa. Nah, dia coba kena. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba
coba membahas mengenai alat bongkar pasang kendaraan. Apalagi kita di bidang teknik kendaraan ringan, alat pembuka ban ini adalah hal yang lumayan banyak kita lakukan. Apalagi yang hobi lebih kurang yang menjadi bengkel ban, jual ban, kumpul ban, tepi dan itu yang sama jual pendek, ya kan, dan suku model. Apa ada cita-cita apa kembali ini? Nah, ada cita-cita apa ada kembalinya? Cita-cita kembali alat. Jadi itu latihan di rumah kan, beli juga 10 buah, 30 buah, jadi beli seminggu pakai. Nah, tak sedikit. Mimpi, Pak. Jadi itu apa memberi motivasi untuk anak-anak Pak? Biar punya motivasi untuk membeli alat saya kerja itu. Biar garasi rumah biar jadi anak mobil banget. Nah, biar banyak kawan-kawan yang beban lewat. Ya kan? Nah, jadi maksud dia pengertian dari saya kerja itu adalah alat bengkel otomotif untuk melepaskan dan memasangkan dari pelek. Nah, charger itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan teknisi, mempercepat, mempermudah, mengurangi tenaga dari mekanik. Nah, di bidang otomotif, awak bisa kalau yang bekerja itu lebih sering di bidang mekanik, bukan bekerja. Bekerja itu biasanya di bidang kalau dipanggil di bidang TKP, bangunan, kalau pekerja bangunan, pekerja tukang manufaktur semen, pekerja tukang listriknya itu pekerja. Sedangkan kalau awak di bidang kendaraan otomotif, awak ada nama kerennya, yaitu mekanik. Nah, jadi di time kerja itu sama dengan yang kemarin, kayak di dongkrak, di parlet itu juga menggunakan beberapa sistem, yaitu sistem mekanis, hidrolis, pneumatik, dan terakhir elektrik. Nah, jadi dengan apa ingat mekanis itu apa? Mekanis. Tenaga apa? Nah, kalau mekanis itu kita menggunakan tenaga manusia, sedangkan kalau hidrolik kita menggunakan tenaga tekanan mesin. Dan kalau pneumatik kita menggunakan tekanan udara. Nah, lebih tepatnya udara. Dan yang terakhir elektrik itu kita menggunakan saluran arus listrik. Contohnya kemarin saat kita belajar di Kamem, apa yang menggerakkan? Dinamo. Nah, dinamo untuk memompa oli dari tangki oli ke sistem hidroliknya kan. Nah, setelah itu ada beberapa fungsi dari sayap charger itu. Yang pertama itu membongkar ban dari pelek, ya kan? Dan yang kedua, yaitu perbedaan dia membongkar ban dari pelek berbeda dengan arti membongkar pelek dari ban. Kenapa beda? Karena ban yang menyelimuti pelek, bukan pelek yang menyelimuti ban. Nah, setelah itu fungsi selanjutnya itu memasang ban ke pelek dengan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Nah, jadi karena kalau kita menggunakan alat sayap charger itu tidak terlalu menggunakan tenaga kita, karena di situ kita cuma tenaga manusia yang digunakan cuma bengkel untuk meletakkan, kan? Sedangkan kalau di bagian sayap charger yang masih manual itu kita mencongkelnya dengan tenaga, memutarnya dengan tenaga, ya kan? Setelah itu memasang fungsi selanjutnya memasang ban ke pelek dengan lebih cepat. Selanjutnya mengurangi kerusakan pada ban dan pelek. Karena di sayap charger itu dirancang khusus agar pelek kita terjaga dengan aman. Karena ada beberapa fitur itu difungsikan biar agar pelek
kena goresan dari benda-benda yang kita gunakan, ya kan? Setelah itu yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja bengkel. Karena seperti yang kita bahas tadi, kalau pakai menggunakan alat, kita cuma lebih banyak pijak-pijak pedal saja kan. Jadi langsung saja otomatis ban itu keluar. Setelah itu yang terakhir itu mengurangi tenaga mesin mekanik. Karena itu ya seperti yang kita kisahkan di awal, kita cuma mengangkat ban dan mengcongkel. Itu pun agar mesinnya bekerja dengan lancar. Apalagi kalau tidak di alat-alat pembongkar ban yang terbaru, itu tuh kan lebih kompleks. Jadi kita tidak terlalu banyak, lebih sedikit menggunakan tenaga mekanik. Nah, pertama kita bahas jenis-jenis dari alat pembongkar ban yang ada sampai saat ini. Ya kan? Yang pertama yang jelas tuh manual. Yang manual yang pakai sedot basi, sedot ban tapi yang panjang kan, cuma dicongkel titik. Ada yang membuka ban. Itu yang manual banget. Sedangkan setelah itu ditemukanlah yang namanya manual tire charger, yaitu alat pembuka ban yang dioperasikan dengan tenaga manusia, tapi dibantu dengan ada alat untuk menekan bannya. Nah, ini dibantu oleh tenaga manusia udara atau angin. Jadi angin yang bertekanan tinggi nanti masuk ke dalam tabung, lalu menekan ban. Jadi ban terpisah dari bibir pelek. Setelah itu di atasnya ada mejanya. Meja itu berfungsi tempat meletakkan ban. Dan yang terakhir ada penguncinya. Pengunci itu berfungsi agar ban itu tidak lari-lari ketika kita membongkar atau mencongkel ban tersebut, biar lebih kuat duduk di atas meja. Selanjutnya ada jenis semi automatic tire charger, yaitu alat bongkar ban yang dirancang mengkombinasikan antara mesin dan tenaga manual. Kenapa manual? Karena pertama kita memerlukan tangan kita saat memisahkan ban dari bibir pelek. Kita memutar-mutar, kita masih mengangkat-angkat kan? Dan kita juga menarik tuasnya. Kalau tarik tuasnya keluar dulu, tuas atas ban di dalam, mau pijak beda, baru kita pisah. Sudah itu kita putar bannya, kan? Masih banyak kita menggunakan tenaga mekanik. Selanjutnya ada jenis automatic tire charger, semuanya berbasis otomatis. Cuman tidak 100%, ada beberapa yang kita lakukan ya. Yang pertama kita meletakkan ban di atas meja. Cuman itu. Jadi nanti ada alat pembuka ban yang memisahkan ban dari bibir pedangnya sudah ada bagian atas. Dan untuk mencongkelnya pun langsung ada. Jadi kita tidak perlu untuk mencongkel di awal dulu. Nah, itu jenis dari tire charger. Dan yang terakhir, yang lebih kompleks, ada tire charger itu dirancang untuk menggunakan difungsikan untuk pelek-pelek yang spesial, ya kan? Pelek-pelek yang mahal, pelek-pelek yang harganya limited edition, yang limited edition, yang lumayan lah harganya, gitu kan? Apalagi kalau kita punya pelek, terus bawa ke bengkel biasa, pelek yang lebih mahal. Nah, berikut kianya. Apalagi kalau pelek ada warna krom, warna putih ya, itu dicukinya, gores, panas hati. Sakit itu yang namanya sakit tak berdarah. Dan yang kalau yang di racing itu dirancang juga untuk ban yang
yang lebih tipis, karena kalau yang di tayar charger kita yang kita miliki itu tuh kan memiliki tekanan yang lebih, bisa dibilang kita yang merasakan saat menggunakannya. Itu kita menekan banyak, katakan kalau lampu, ya kan? Kalau terlalu lama menekan ke ban tipis itu, Pak, bisa? Iya. Pernah mau lihat mobil-mobil Lamborghini atau mobil-mobil yang mahal-mahal lain? Itu kan bannya cuma pernah berapa senti benar dari beleka jalannya kan? Bukan tidak terlalu tinggi. Coba bayangkan kalau pakai alat sih kadang dulu untuk menahan. Jadi kita pun kesusahan saat membuka bannya. Beles. Nah, selanjutnya kita coba mempelajari komponen-komponen yang ada pada tayar charger yang kita miliki di workshop kita ini. Nah, di workshop kita memiliki yang namanya tayar charger semi automatis tayar charger, yaitu yang memanfaatkan tenaga manusia dan mesin. Nah, jadi sudah Pak Jaya, jadi tenaga mesinnya itu pas kita memisahkan ban, memisahkan di atas, kita main roket. Sedangkan tenaga yang ada untuk sistem yang lainnya itu di dalam itu ada sistem hidrolik, ada sistem pneumatik pun ada. Dan yang terakhir, kalau kita mengoperasikannya pasti kita akan ada mencolok. Nah, itu adalah sistem elektrik yang berfungsi untuk memutar meja putarnya. Nah, dan di sini terdapat beberapa jenis pedal. Pedalnya itu ada 3 buah. Nah, pedal yang pertama sebelah kanan berfungsi apa? Yaitu menekan ban atau menekan komponen dari back bracket atau alat untuk memisahkan ban dari bibir pelek. Setelah itu yang tuan di tengah berfungsi untuk melebarkan dari clamping jauh. Clamping jauh itu berfungsi untuk mencengkram ban saat kita proses pembongkaran ban, agar ban pelek itu tidak lari saat kita lakukan pembongkaran. Jadi ada 2 bentuk dari clamp jauh itu. Ada yang ke dalam, nampak kan kayak ya kan, jalannya ada maju, ada ya mundur. Sedangkan clamping jauh itu bentuknya kayak ini. Jadi kalau ini kan keluar, menekan bibir pelek bagian dalam. Sedangkan kalau tekan ke dalam, itu menekan bibir pelek bagian luar. Jadi menurut anak-anak, mana yang lebih efektif, menekan bagian luar atau bagian dalam? Dalam luar? Kenapa luar? Dalam kenapa dalam? Jadi itu sesuai konstruksi dari pelek yang kita miliki. Contoh nanti kalau kita kembali ke metode Jawa Tengah, punya pelek yang mahal, kan rancak di bibir dalamnya warnanya rancak. Itu kambangan klaim jauh tuh. Kan karena di bibir-bibirnya sebelahnya. Apalagi nanti pas awak mencongkel, itu kan ada tekanan. Kan jadi agak rawan ketika berputar tuh, akan terjadi goresan pada bibir-bibir pelek bagian dalam. Sedangkan kalau di bagian mencapit yang ke dalam, itu adalah minusnya. Kalau nyampang dapet pelek yang agak lunak, ya kan? Jadi pas menangkap itu langsung tekan Pak. Jadi efeknya pelek itu lecet tuh. Jadi perhatikan dulu pelek-pelek yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu di atasnya ada mounting head. Mounting head itu berfungsi untuk membantu kita saat
pembukaan ban. Jadi saat kita mencongkel, pastikan ban itu sudah naik ke atas mounting head. Kalau sudah naik ke atas mounting head, awak bisa melapehan sendok ban. Sendok ban itu kalau ada lape, awak tekan pedalnya bisa membuka secara otomatis lah. Nah, sudah itu ada manual lock. Manual lock itu sangat penting. Untuk membukanya, jangan lupa dikunci dulu. Karena kalau ada kunci, mounting headnya bisa lari, bisa geser-geser jadinya. Dan yang selanjutnya yang sering kita lihat, yaitu tire inflator. Tire inflator itu adalah indikator alat pengukur tekanan dalam ban. Kira-kira para tekanan ban standar dari mobil-mobil yang sering kita gunakan. Sampai puluhan? Berapa leh? Ada yang lain? 35. Tuh? 35. Nah, jadi biasanya kalau di zaman sekarang, mobil-mobil sekarang sudah tersedia indikator. Pernah mobil Innova atau Pajero? Nah, jadi bisa diperhatikan di bagian pintu pengemudi itu kan ada tulang aja, ya kan? Di tulang tuh tertera di situ berapa PSI tekanan ban standar untuk mobil tersebut. Biasanya kalau standar mobil-mobil zaman sekarang itu kisaran 30 sampai 35 PSI. Itu tergantung muatannya apa. Nah, berbeda kalau di untuk truk yang bebannya sampai 1 ton itu mencapai 80, 70 itu tekanan yang sangat besar. Aduh. Nah, jadi cukup untuk banding yang cukup itu satu. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari tire charger. Itu cara nah, jadi tata cara kita melakukan bagian belakang apa lagi tegak kan di layar. Jadi cara pelepasan dari ban tersebut yang pertama kita keluarkan angin ban dari menggunakan dengan pelepas penting. Jadi kita harus berterima kasih kepada rekan kita yang bernama Arif, karena Arif telah membantu kita untuk membuat alat pembuka penting itu. Nah, tangan. Nah, jadi pertama kita lepaskan penting benennya atau penting yang dipelek. Itu berfungsi untuk mengeluarkan keseluruhan angin dari benen. Setelah semua angin keluar, kita gunakan bed brake ini untuk melepaskan ban dari sisi pelek. Nah, melepaskan ban dari sisi pelek dan setelah kita lepaskan ban tersebut, kita jepit pelek di atas lembing jauh dan pastikan ban atau pelek kita sudah berada di tengah dan di balik sebelah. Setelah itu perawatan di lembing jauh ala takapinya, ala kuat rasanya kan. Terus kita gunakan mounting head untuk melepaskan ban. Mounting head itu kita letakkan, kita turunkan dulu, letakkan di bibir pelek. Setelah itu baru kita kunci. Jangan lupa menggunakan
hingga ban terlepas. Tapi sebelum kita memutar tabel tadi, kita perlu mencokel ban itu sedikit. Kita naikkan ke mounting head, baru kita putar. Nah, dan yang kedua cara pemasangan ban. Pemasangan ban lebih simpel daripada pelepasannya. Karena yang pertama kita oleskan pelumas pada ban atau bedek. Pelumas apa yang lebih daya sabut, ekonomi, sudah tahu? Alright. Kenapa tidak oli pakai? Hah? Becek, kotor, licin. Oke. Nah, jadi benar kita dianjurkan menggunakan air sabun. Karena di keselamatan kerja kan? Tata tertib. Kalau di keselamatan kerja itu termasuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Jadi kenapa kita tidak menggunakan oli? Ya oli itu kan kotor, hitam, licin. Nah, setelah kita oleskan sabun, baru kita letakkan ban di atas pelet. Setelah kita letakkan di atas pelet, baru kita japit pakai clamping jauh tadi. Nah, setelah kita japit pakai clamping jauh, baru kita gunakan mounting head dan terekam front tabel agar ban tadi masuk langsung ke dalam pelet. Lalu yang terakhir, isi udara dengan inflator secara sesuai standar. Selanjutnya keselamatan yang harus kita perhatikan selama menggunakan time charger. Yang pertama itu menggunakan APD, alat pelindung diri. Apa itu? Baju, kacamata, sepatu, helm, masker. Itu bisa dibilang itu penting. Tapi jangan sampai mengganggu kita saat bekerja. Selanjutnya itu periksa alat sebelum digunakan. Periksa apa saja harus kita periksa? Apa saja alat yang harus kita periksa? Dari time chargernya, dari mesin pembuka ban. Yang pertama kita harus memeriksa tekanan angin, kebocoran. Apakah ada kebocoran dari selangnya atau listriknya? Itu harus kita perhatikan. Selanjutnya, jangan masukkan tangan ke area clamping jauh, karena clamping jauh itu menggunakan sistem pneumatik. Tahu rem pada busuk? Rem pada busuk pakai ya? Pakai angin. Ada angin rendah Pak. Hah? Ada angin rendah Pak. Yang indah tuh. TI nak angin Pak. Apa? Ini TI. Pakai minyaknya Pak. Pakai minyak. Kan ada makanan dia. Yang ini. Yang ini. Kalau kita ini kepala aja kan. Tuh, gampang pakai bentuk ini. Nah, jadi itu. Jadi angin itu memiliki tekanan yang lumayan besar. Jika sampai jari kita tidak tersepit di clamping jauh, wallahu a'lam. Ya, mungkin libur seminggu. Nah, dan yang keempat, jangan melebihi tekanan standar ban. Kan apa tadi balas standar dari tekanan ban. Dan terakhir, ikuti manual operasi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari clamping jauh. Yang pertama kelebihannya itu cepat dan efisien. Yang kedua mengurangi risiko kerusakan pada pelet. Ketiga meminimalisir tenaga manusia. Dan kekurangan dari time charger itu biaya investasi tinggi. Tahu investasi lo? Investasi ya? Belum Indonesia. Jadi investasi itu apa?
Perhatikan dulu, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ini kameranya. Nah itu cara lepas kanan. Sedangkan kalau memasangnya
seimbang, baru kita letakkan paku-paku yang tadi. Paku itu beratnya tidak cuman kisaran ada yang 250 gram, hitungannya satunya gram. Nah, selanjutnya pernah nggak Bapak berpikir bagaimana cara untuk mengetahui berapa ukuran dari ban? Pernah pertanyaannya? Ini Pak. Untuk kita sudah berapa ini? Yang mana? 295 per 65 per balik. 5 balik tapi 59. Weh, kita tahu lah. Pernah kita lihat kode ini dipakaikan? Nah, mengerti apa artinya? Nah, jadi di setiap angka itu memiliki arti masing-masing. Nah, yang pertama dari 195 itu adalah berapa ukuran dari tapak ban. Nah, jadi berapa tapak ban itu ukurannya yang pertama. Terus yang kode yang kedua itu adalah menggambarkan tinggi ban. Sedangkan kalau yang R15 itu apa? Hah? Ukuran? Pendek. Yang itu apa? Ring. Ring itu kan berbentuk bulat. Jadi ring untuk ring 15 itu menjelaskan berapa ukuran diameter dari pendek kita. Nah, dari pendek dulu. Nah, dari itu 59 ke W itu gabung itu bisa? Bisa. 59 itu adalah apa? Tahu? 59 itu menggambarkan berapa beban yang bisa diangkat atau ditahan oleh ban tersebut. 59 itu bukan 9 kilo, tapi ada boleh anak-anak nanti di rumah lihat. 59 itu adalah kisaran 270-an kilo. Nah, itu angka 59 itu adalah kode dari beban yang dapat ditahan oleh ban tersebut. Dan yang terakhir adalah W. W itu adalah kode yang menggambarkan berapa kecepatan tempuh yang dapat ditahan oleh ban tersebut. Pernah lihat video mobil tutupnya? Kalau kencangnya Pak, mengapa bannya Pak? Ya, nanti kalau ban ini ya, kalau terlalu kencang itu bannya semakin kencang semakin kecil. Dalam arti kata itu tekanannya semakin kencang. Kenapa kalau di ban itu ada udara? Kenapa kalau di mobil jauh apa? Ah, itu karena udara. Karena di sana putarannya lebih kencang daripada bumi. Sedangkan bumi berputar selama 24 jam. Sedangkan di situ lebih lama 3 bulan itu dalam hitungan 1 hari. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia ada udara di situ. Nah, dan nah, jadi apakah benar Pak mengerti? Gimana mengerti? Ya. Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita coba langsung praktekkan ke alat yang kita miliki. Jadi setelah kita pelajari yang Jangan lu jatuh HP kau, bos lah. Enggak ada yang turun lihat no. Yo. Berhasil kamera.
Duit selang waktu nah. Duit selang waktu nah. Oke, oke. Jadi jangan salah paham kok. Kalau ke belakangnya berarti silakan kalau nanti belakang. Silakan kok yang namanya. Jadi ada pengertian manusia itu biasa itu. Nah, panainan bantu karting penting. Panainan karting kok baru bisa kita bantu karting. Dan kalau cara memasak itu, apa tuh siasatnya sih? Siasat itu kok bantu pelaksanaan di sisi bagian Kabur kamera no. Nah, di pentingnya bagian kanan. Sedangkan depan suaranya kan di bawah dari pentingnya kok. Nah, kalau itu tahan baru masuk. Bukan seperti kan nih. Sudah tuh yang bagian bawah. Nah, lemping. Lemping jauh. Kau pindah ke jangan main jaga.
Ada
Bang,
Jadi rambut. tadi apa langkah pertamanya? Yang tahan tuh. Ano besok mo melantiang tu? Ang buta kep. Sebal pak. Kepala nak pau. Wih. Dakwah logo. Tik lepang surat ada nah. Langkah hujan tu cek mau mesin tu. Jangan dengar. Yang tua. La. Sebu. Ampet. Cik sentak. Cik sentak. Dit. Yang pakai kursi belakang cepat. Yang belakang. Kursi itu cepat. Kursi. Squat. Pak. Gerinda di keluar. Cukup je leh mari Pak. Ini dari langkah sebelah mana? Enggak mah. Pijak situ lah. Yang kete. Tangan apa? Nah, tekan tadi terlepil. Nah, kering kan? Nah, baru pakai sendok. Dit.
cabut. Di tepi dari. Itu kecil ha. Makan ni biarnya boleh. Oh, itu ngadu ya. Yang yo. Sudah ni tangan besar. Cek ke. Yes. Nah. Yang kedua lah. Dah keluar. Tadi udah ni. Nah. Oi, anak-anak Pak yang ganteng. Itu anak-anak Pak yang ganteng. Udah pernah. Mana yang kau try? Tengok sampai bawah mana? Baik, mana? Tapi ni nak keluar lagi. Pak. Maaf ya. Dia udah peang. Di mana? Selang waktu lah. Selang waktu. Kecil tak celoh. Aduh sakit. Maduk kamar kau. Thomas. Sabu. Ambil minyak lebih sebuah. Woi. Menggerakkan bang. Jangan jahe, jangan lah. Jangan ada. Oh. Woi Sabu. Ini nak jatuh apa yang dulu? Saya jatuhnya ya bang. Lagi ada duduk-duduknya. Lagi ada duduknya. Silakan. Jadi lah.
Aku dah buru-buru. Berapa cewek tu? Akuan kalau jual mobil. Allah berapa? Anjan. Yêu. Campur ke tempat lah kau. Padang Pak. Kau bagian bawah. Nah, kau tahan sikit. Nah, kau bentar. Nah, baru masukan. Ini yang ketik lu. Laki-laki emang kotor. Set. Mana? Ayam surau mangkik ban, surau mangkik. Tapi mangkik ban ke? Ayo, semangat. Oke. Udah sana. Soalnya. Okey be. Okey ban be. Dan nak biasa tu dia. Apa pulanya? Baru pulai. Bisa lo begini kita tak. Masangnya sama aja tadi. Tengok dulu. So sweet na kau dulu coba. Dan kecil. Untuk tekan sampai ke bawah. Anda tahan loh. Stop the step. Tekan kau terus. Lelok tangan ke tepi. Kau tu tekan. Terus. Korang tekan ke bawah. Mundur. Tekan ke bawah nah. Terus ni. Tu boleh lepas. Tekan terus. Jalan. Bangkok. Anak saya ban bangkok. Anak tangga. Anak saya ban. Terus campur kuai. Apa tu nak buat mobil? Lepas kita ya. Tahu. Mana? Sebab biar. Kau. Pi. Ada dewa pak. Mana? Ada lagi nah. Mana? Tu kita latihan kerja tu, pak. Yang dulu. Buka tu. Buka selang lain. Pindah terbang gini. Kan? Biar dulu tahu kau.
Isi yang ini saya tahan. Tuloy. Tangan. Nah. Tuloy. Tangan. Tunggu nih katanya. Lah, op. Nah, kemalangin dulu. Tekan dulu. Nah, berubah. Tahan. Jadi kebuat. Mereka ya, Pak. Ya. Oi, jeleknya dulu. Jeleknya. Menjelek ke mari sing orang. Ya. Dah. Angkat sikit ni. Maduk mari. Maduk tu dah angkat sudah. Tambah. Ah, siapa selanjutnya lai? Awak, Pak. Awak je Iqbal, Pak. Duduk. Yo. Duduk. Awak. Duduk. Lebih. Nah, duduk lai. Okey. Siap. Awak je Iqbal, Pak. Awak je Iqbal, Pak. Awak lalu, Pak. Nah, pikul. Bal. Nah. Oh, dulu anul, Pak. Lembek. Pikul dulu. Sudah tu. Pak. Pantai sekarang aja lebih. Nah, dingin Pak. Ada pindahan yang ini lah. Pakai pijam ke? Nah, pijak dah tu. Sekas. Ini pijak lah. Kau nak pakai tu. Pasal dia. Pasal tu. Kita nak pakai ni. Berapa, Pak? Pasal tu. Dah sampai ke ni. Tekan. Kunci dia orang ah. Kunci yang ini dia tu. Kunci yang ini. Ini. Bunyi dah, tunggu. Oi. Kamera. Nah, Apa? nah ini ketin aja. Tutik dulu, tutik. Pijak ke bawah. Nah, boleh ketin. Bayang, Pak. Ah, ni yang ketin aja. Kan mengarah ke pijam yang dulu kaki. Yo. Ah. Kalau pasang di tengah situ tuah, mana tuah? Dah. Ah, boleh. Nah, tarik. Sini.
Yo, yo, madam, yo. Jangan masuk deh. Masuk, Pak. Tekan begitu. Tekan. Tekan mana? Baru kurang. Kalau naik gede, nempel. Naik gede. Ini cepat tangan, ikuti tangan. Kalau main nomor bisa Pak. Kalau main ini lah. Yang kurang mangkit. Yang kurangnya nomor. Nomor kan. Betek sini. Ini lagi dua Pak. Boleh. Kalau bagian bawah lah. Pak. Wakil lah. Okey. Okey. Mana yang kata? Kata mana ni? Nama. Belum dah. Payah tu bang. Sudah naik. Sudah mana? Nampak ada bagian mana? Rasa ni. Dia belum masak. Yang naik. Mana naik? Makan lah, makan. Mak. Ada dulu kan? Lah. Sampai sikit. Jadi saya pakai tadi ini. Wah, ini macam itu. Okey. Tahan Pak. Dah kali nak tahan sikit. Okey, tahan sikit. Tahan sikit. Beli. Elok betul. Pak, mau ngoni. Pak. Tapi jangan pandai jadi lubang kok. Pak ada pandai jadi lubang. Nanti aku kopi itu kan nang kok. Ada kan kok? Itu lubang. Oi, ucap ye. Lah jual ni. Empat. Dia ada dua Pak. Mandi sarung lo kerja. Kamu taruh aja tadi, jangan teh di bawah. Dia letak kasihnya dah taruh. Nah, pan taruh. Bibian itu ke bawah.
Wah. Pak. Pak. Jangan lupa Pak. Tidak boleh ilmunya Pak. Yang merahnya itu ya. Ada loh, langsung nanti ini lah cokak. Teka piro ah. Tegang apa? Oke lah. Ini deh. Lah, duduk semua lo. Duduk. Kemari semua lah. Nah, kemari semua. Aduh. Nah, jadi itulah proses dari pembukaan dan pemasangan bannya. Jadi karena waktu kita sudah habis, kembali ke meja lain. Meja lain. Jadi setelah awak melakukan pembongkaran dan pemasangan ban tadi, biasanya kita melakukan kegiatannya namanya balancing. Balancing itu apa? Kalian tahu balancing itu apa? Ada yang pernah membawa tunjuk balancing tak? Balancing itu adalah kegiatan awak mengecek putaran keseimbangan saat roda berputar. Itu mungkin dia sepele, tapi kalau di mengendarakan mobil itu sangat berpengaruh. Nah, jika putaran ban itu tidak seimbang, maka saat awak mengendarakan mobil akan oleh. Nah, sekiranya itu dahulu. Jadi minggu depan setelah awak melakukan pembongkaran ban tadi, awak akan lanjut menggunakan alat balancing. Nah, jadi persiapkan diri apa untuk awak mempelajari balancing. Jadi pahami. Dan jangan lupa membuat laporan tentang alat pengusapan. Bisa dipahami semua? Nah, mungkin sekian yang dari Pak. Bayi masuk ke kalau tadi? Apa lain? Nah, kamu itu? Itu pengatur siap. Tadi belakang itu serta kencing dulu. Oke. Itu udah di Besi-besi kecil kayak gini ya. Kalau ada yang menjelaskan seperti itu, kalau tidak ada ini berarti ada ini. Tidak bisa kita buka. Jadi
apapun bentuknya komponen-komponen di bengkel tolong diamankan. Tadi ya, buat ini terpaksakan ya. Kalau bapak biasa makan ini, setiap pendapat harus lewat ini. Kenapa? Rata-rata PKRSI mobil yang itu di bawah orang berapa? Tadi di sini kalau pas tidak mati pindah timbang kepala mobil akan berbahaya. Ya, kita mengikut 120 km per jam, baru kita bergoyang yang sangat bahaya. Jadi ini walaupun kerjanya sepele, tapi kita dalam kestabilan jalan dan juga butuhkan apa? Keselamatan. Jadi ini sangat penting. Nah, itu namanya kita lagi. Nah, sedikit lagi apa Mbak? Insya Allah pembelajaran kita ini berkelanjutan. Nah, baik dulu pertama kita belajar mengenai Torah. Setelah itu, setelah itu kita Al-Quran. Dan besok akan insya Allah kita akan mempelajari boleh. Dan suatu saat lagi suatu waktu kita juga akan mempelajari kalau hafalan kita kita akan melanjutkan ke boleh. Nah, kami semua jadi jangan menganggap sepele praktek kita di awal. Karena semuanya